ma'ahu. Sekarang melanjutkan mansubatil asma, isim-isim yang dibaca nasab yang terakhir. Yang terakhir Ustaz. Mari ki wis mahfudzatil asma ruk. Isim yang dibaca jar. Mari isim yang dibaca jar hatam kan. Sing durung hatam apalane. Hah? Loh, iki wis mari hatam, sing durung hatam ngapalane. Babul maf'uli ma'ahu. Bab yang menjelaskan tentang maf'ul ma'ah. Wan sib'in ata bayana ta'rifu husmun ba'da wawin fassara mangkana ma'hu fi'lu ghairihi jara. Yang dinamakan maf'ul ma'ah itu adalah ismun ba'da wawin fassara mangkana ma'hu fi'lu ghairihi jara. Yang dinamakan maf'ul ma'ah adalah isim, ismun ba'da wawin fassara mangkana ma'hu fi'lu ghairihi jara. Yes. Melok cari imriti wae. Yang dinamakan maf'ul ma'ah itu adalah isim yang terletak setelah wawu yang menjelaskan sosok atau hal di mana pekerjaan dilakukan bersama dengannya. Di mana pekerjaan dilakukan bersama dengannya. Sudah? Ta'rifu husmun ba'da wawin fassara mangkana ma'hu fi'lu ghairihi jara. Yang dinamakan dengan maf'ul ma'ah itu adalah isim yang dinamakan dengan maf'ul ma'ah itu adalah kalimat isim. Ini kalimat apa, Ruk? Isim. Tahu dari mana kalau isim? Ada al. Contoh nyantol satu ya, alhamdulillah. Jiwa nahwiyah yus 1%, 2% serta munggah. Ada al. Ini kalimat isim. Maf'ul ma'ah itu adalah isim yang terletak setelah wawu, ba'da wawin, terletak setelah wawu. Di mana isim ini disebutkan untuk menjelaskan hal atau sosok di mana pekerjaan fi'il di mana pekerjaan dilakukan bersama dengannya. Di mana pekerjaan dilakukan bersama dengannya. Saya diartikan. Istawa. Naik. Opo alma'u. Wal khosha. Wal khosha. Wal khosha. Ba. Kenapa kok ba? Nasab. Wal khoshab. Khoshab itu artinya kayu ukuran. Kamu ngerti apa, Pak? Biasanya ono ini loh. Akuarium kok ono ini. 100, 190, 180. Ngerti ya? Loh. Saya gak roh. Akuarium ono ini gak roh. Hah? 160. Ini air. Diisi airnya. Cara ngomong ini, Pak. Istawal ma'u wal khoshaba. Air itu naik. Yang naik apa? Air. Air itu naik. Istawal ma' wal khoshab.
Bahasa Indonesia apa, Ruk? Air itu Naik. Terus? Terus? Air itu naik bersamaan. Wawu di sini artinya adalah maf'ul ma'a. Ma'a itu artinya bersamaan. Bersamaan atau beriringan. Air itu naik bersamaan atau beriringan dengan kayu ukuran. Dalam contoh ini, lafadz al-khosyab ini adalah isim. Terletak setelah wawu. Di mana ini disebutkan untuk menjelaskan hal. Hal di mana pekerjaan itu dilakukan bersama dengannya. Paham? Paham berarti? Cek durung. Oh, cek durung. Isim, paham? Terletak setelah wawu, paham? Yang didatangkan. Disebutkannya lafadz ini tujuannya untuk menjelaskan pekerjaan ini dilakukan dengan siapa? Pekerjaannya apa? Pekerjaannya naik. Naik. Air naik. Pekerjaannya naik. Naiknya air itu sama siapa? Sama kayu. Bersamaan kayu. Beriringan dengan kayu. Kamu kasih contoh lain, Pak. Ja'a Zaidun wa apa, Ruk? Ja'a Zaidun wa Bakron. Sip. Itu begitu. Hah? Wa Bakron apa Ron? Wa Bakron. Ini dhammah karena jadi fa'il. Istawal ma'u dhammah karena jadi fa'il. Ini wal khosya fathah. Ini wabab. Loh, ini dhammah kok ini anu? Salah berarti ya? Salah. Sing iki salah ya? Apa sing iki sing salah? Yang salah yang benar yang mana? Macam bingungnya aku. Wabakron. Oke, wabakron. Sret. Yes ya. Lah monggo ku wabakron. Cara artinya gini. Ja'ah datang. Zaidun Zaid. Wabakrun dan bakar. Dan bakar itu artinya dan datang bakar. Datang Zaid dan bakar artinya dan datang bakar. Paham? Bakar dan Zaid melakukan pekerjaan datang. Paham? Istawal ma'u wal khosyabah. Air itu naik bersamaan kayu ukuran. Kamu tak tanya. Dalam proses ini, ketika ada akuarium diisi, terus airnya naik. Yang naik airnya, apa air sama kayunya? Kayunya ikut naik ya? Ikut ya? Tambah munggah ini kayunya. Hah? Apa kayunya meneng, mek banyunya munggah, nang meteran ini? Air sama kayu. Oh, kayunya malah munggah? Loh. Aku takon tenan iki. Kan kayu iki ya, ono meteran ngene, swidak ngene. Airnya diisi, naik. Air naik dan kayu ngono. Airnya saja yang naik. Kayunya nggak ikut naik. Kayunya beriringan. Berarti kayunya nggak ikut istawa. Paham ora to iki ngomong iki? Hah? Enggak paham. Enggak ikut. Berarti yang istawa cuma emaknya, khosyab cuma menyertai. Paham? Itu namanya maf'ul ma'ah. Yes. Kalau ini Pak beda. Ini bukan maf'ul ma'ah. Zaid dengan bakar itu sama-sama datang, sama-sama melakukan pekerjaan. Namanya atof, bukan maf'ul ma'ah. Apa bedanya, Bro? Jadi ojo bingung wal khosyabah wa bakron. Kaku coba pada nih. Tinggal kedudukannya apa? Kalau ini wawunya wawu atof. Ini maktuf ale. Ini harus sama. Kalau ini dhamma rofa, ini rofa. Tapi kalau ini rofa karena jadi fa'il, ini nasab karena ini jadi maf'ul ma'ah. Nggak bisa dijadikan atof, Gus, nggak bisa. Istawal ma'u wal khosyabu. Air itu naik dan kayu. Loh, kayunya nggak ikut naik kok. Kayunya cuma disebutkan dalam rangka
menjelaskan bahwa air itu naik beriringan dengan kayu. Paham? Paham? Oke? Paham ya? Ini namanya maf'ul ma'ah. Isim terletak setelah wawu disebutkan untuk menjelaskan pekerjaan. Ini dilakukan bersamaan dengan ini. Oke? Paham kan? Beda sama ini, beda jauh. Paham? Tabus. Meteran-meteran tak hapus ya, meteran ya. Sapal kan? Sampai ya. Meteran tak hapus ya. Yang boleh sih gak paham game meteran dewi nama apa kono lho. Hah? Sih gak paham meteran nih. Gak dewi kan nama. Mosok papan nahwu tulisannya meteran gini. Ya Allah, ya Allah. Sekarang qaulu ismun. Maf'ul ma'ah itu harus berupa isim. Maf'ul ma'ah itu harus isim. Harus isim. Lah isim di sini ini harus isim sharih. Ai sharihun walau musanna au majmu'an. Maf'ul ma'ah itu harus berupa isim. Harus berupa isim. Tidak boleh berupa selain isim. Keisime yo harus isim yang sharih. Karena ada isim yang ghairu sharih, isim muawwal. An dan fi'il ditambah sama dengan masdar. Itu jadi isim muawwal. Wa yambaghi lan sayukjo opo ayyakuna. Kamu ngaji kitab taklim nak ngono lho. Yambaghi sayukjo opo ayyakuna lu fa'il. Padahal fa'il kudu isim lho. Iki isim iki, Mbah. An dengan fi'il mudhari itu plus sama dengan kaun, masdar lho. Ini namanya isim yang muawwal. Isim yang takwil. Apa namanya, Ruk? Isim yang aslinya duduk isim tapi ditakwil jadi paham. Lah iki, Ruk. Iki apa, Ruk? Zaidun. Kalimat apa? Kalimat apa? Kalimat apa? Isim. Apa tandanya? Apa tandanya? Itu. Apa? Jer. Ora nek tandane isim kok irobnya rofa. Ora nek. Tanwin. Fal ismu yu'rafu bitanwini. Tanwin. Ini isim. Ini isim apa, Gus? Isim sharih. Isim sharih itu apa? Isim yang enggak perlu ngene-ngene iki. Asline fi'il, ditakwil jadi isim. Itu jadi isim sharih. Kalau isim sharih itu ya kayak begini. Ini isim sharih. Paham? Nah, yang dinamakan isim untuk jadi maf'ul ma'ah ini adalah isim yang sharih. Enggak boleh isim yang enggak sharih. Lah isim ora sharih ora oleh. Paham? Harus isim sharih. Meskipun isimnya itu berupa isim tasniyah ataupun berupa jamak. Yang penting harus berupa isim sharih. Kalau enggak sharih enggak bisa. Maka wa kharaja bidzalik al fi'lu. Mengecualikan fi'il. Fi'il itu enggak bisa jadi maf'ul ma'ah karena bukan isim. Contoh dalam syair itu ada contoh begini. La tanha an la tanha an khuluqin wa ta'tiya bislahu. Arun alaih Duk, tadi wawu yang ada pada maf'ul ma'ah itu menunjukkan arti apa mau yo siapa silang mas salah keswai sini. Istawal ma wal khoshab apa artinya? Si buruk. Wow. Apa artinya, Bang? Kesamaan. Ini tilparku. Wawu yang ada pada maf'ul ma'ah itu menunjukkan arti ma'iyah bersamaan. Jadi kita maf'ul ma'ah.
Wau yang menunjukkan arti bersamaan, besertaan, beriringan. Sakarepe wis. La tanha an khuluqin. Jangan melarang seret wis. Apa? Kok gak percaya sama artinya ngono kuwi. Aku lek nulis lengkap-lengkap gak apa-apa tak hapus. Tulisannya apa? Jangan larang. An khuluqin. Satu hal, wis. Tuh dokter ngono kuwi lek nulis. Hadi ngarepe tok nulis tebakan dhewe. Kira ngerti sampai dokter. Satu kasret kali ngono tok. Latan ha'an khuluqin. Jangan melarang dari satu hal. Jangan melarang dari satu hal. Wa di sini artinya bersamaan. Taktia, kamu melakukan mislahu yang sama. Ayo, bahasa Indonesia kan angka, Bro. Jangan melakukan melarang jangan melarang dari satu hal. Jangan melarang dari satu hal bersamaan dengan kamu melakukan hal yang sama. Waw yang ada dalam contoh ini menunjukkan arti bersamaan. Oh, ini waw ma'iyah ini. Lek waw ma'iyah berarti ini jadi maf'ul ma'a. Ngono toh? Pola pikir. Kalau ada waw ma'iyah berarti ini jadi maf'ul ma'a. Salah. Karena ini bukan kalimat isim tapi kalimat fi'il. Padahal kalimat fi'il enggak boleh jadi maf'ul ma'a. Karena maf'ul ma'a itu harus ngono lho, dua awalnya bulat tuh ngapa. Ini meskipun ada waw yang menunjukkan arti ma'iyah, tapi taktia nggak bisa jadi maf'ul ma'a karena taktia itu kalimat fi'il bukan kalimat isim. Padahal maf'ul ma'a itu harus kalimat isim. Paham? Ini kalimat fi'il, nggak bisa jadi maf'ul ma'a. Nah, terus kenapa Gus kok tadinya taktia? Ya bebas, bukan ya apa caranya. Yang penting taktia, tapi lek maf'ul ma'a duduk. Paham ya? Oke? Oh ma'iyah. Iki apa artinya lho? Latan ha'an khuluqin wa ta'tiya mislahu arun alaika idza fa'alta azim. Jangan pernah melarang satu hal, tapi kamu sendiri melakukannya. Arun alaika idza fa'alta azim. Karena nahyu ma'al ityan, melarang tapi melakukan, itu merupakan cacat yang besar ketika kamu melakukannya. Yo. Faruk wa yakin ruk gimana? Ken, ngaji kan. Kata ngejunah kuwi iki pre-pre ya. Tibae Faruk dhewe prei, paling ngelu dah sih kapal. Iku latan an khuluqin wa ta'tiya mithlahu arun alaika idza fa'alta azim. Kamu melarang orang lain untuk tidak melakukan, tapi kamu sendiri melakukan. Itu namanya cacat. Kecacatan yang luar biasa besar. Kayak lek yakin. Kan ngaji kan gak kayak tok iki. Mosok wos. Tiba-tiba dhewe ngelu, te mumet ngaji. Oh, tapi jenenge latan da'an khuluqin wa ta'tiya mislahu arun alaika idza fa'alta azim. Contoh yang lain. Begitu juga mengecualikan jumlah. Mengecualikan jumlah. Contoh, sirtu. Wasyamsu tali'atun. Sirtu artinya apa, Bro? Sirtu artinya apa? Pasir? Watu. Sip pinter. Maksud artinya sirtu. Saro artinya apa? Subhanallah ru. Kowe kira tau apal kasiban to? Loh, pikiran gak tulis sih. ya Yo didelok to, aja males-males tawonya kowe kok. Saro. Artinya apa? berjalan. Berjalan. Lek tu artinya apa?
Saya. Berarti sirtu artinya Saya berjalan. ngono lu usaha titik. Males temen. Ngerti lho Gus. Wong tasih sana tulisane kok. Sirtu artinya apa? Saya berjalan. Yes. Sirtu saya berjalan. Wasyamsu tali'ah. Ini wawunya artinya bersamaan. Sama Wawu ma'iyah. Oh, wawu ma'iyah iki. Berarti iki jadi maf'ul ma'ah. Oh iya iki ism yo. Lho kok bukan ngono ale kok bukan iki. Ngeder apa piyakmu? Kok ngono ale bukan. Iki ono ale. Dul. Asyamsu ono ale. Ism apa duduk? Ism to? Ism ngono diwara duduk. Memaksakan benda dari mobil mau duduk. Ism iki cuma ini jadi mubtada, ini jadi khobar. Jadinya bukan satuan tapi duaan. Mubtada sama khobar namanya jumlah ngono lho ruk. Wasyamsu tali'atun. Asyamsu artinya mata air. Loh, ngono ya percaya. Subhanallah. Faruk. Asyamsu kok artine ruk? Matahari. Di mana mata air ini ya? Mata air. Terlalu polos aku. Tali'ah. Tali'ah itu artinya moncong. Terbit. Yes. Mulai awal. Sirtu wasyamsu tali'ah. Apa artinya? Saya berjalan. Ayo. Loh, wawu nih lo. Wawu apa iki mau? Sret iki mau lo. Paham? Saya berjalan bersamaan dengan matahari terbit. Berarti ini maf'ul ma'ah, Gus. Bukan baru. Lek maf'ul ma'ah gak su, tapi sa. Iki mocone su, gak sa. Napa gak bisa jadi maf'ul ma'ah, Gus? Karena ini susunan dengan ini. Ini mubtada, ini khobar. Lagi mbok waca sa, wasyamsa, sa. Toli ae melok sopo? Hah? Toli ae melok sopo? Bingung toli a. Hah? Saya berjalan bersamaan dengan matahari. Bener, ngono kuwi bener. Toli ae melok sopo? Padahal toli a itu tuntutannya jadi khobar, ini jadi mubtada. Yang sehingga ini nggak bisa dijadikan maf'ul ma'anya sirtu. Paham? Ini isim bukan fi'il, tapi ini jumlah. Sehingga ini nggak bisa dijadikan maf'ul ma'ah karena maf'ul ma'ah itu harus isim satu. Isim itu satu. Isim itu kalimat bukan kalam. Paham? Yes. Qauluhu ba'da wawin dalatin 'alal ma'iyah bila tasyrikin fil hukm. Maf'ul ma'ah itu adalah isim yang terletak setelah wawu. Wawu di sini wawu namanya wawu ma'iyah. Wawu yang menunjukkan arti bersamaan. Tapi bila tasyrik fil hukmi, tanpa mengikutkan, tanpa memakan di dalam hukum. Wawu ma'iyah itu hanya bersamaan, tapi tidak menyamakan dalam hukum. Paham ya? Istawal ma'u wal khosyabah. Wawu ma'iyah itu hanya mengikan kayu dengan naiknya air, tidak menjadikan kayu naik dengan air. Paham? Lha kudu cerdas iki, rata reply man. Istawal ma'ul khosyabah. Wawu yang ada pada wal khosyabah wawu ma'iyah. Wawu ma'iyah itu hanya mengiringkan, membersamakan kayu dengan naiknya air, tidak menaikkan kayu dengan naiknya air. Paham ya? Artinya wawu di situ tidak tasyrik fil hukmi, tidak menyamakan isim setelahnya dengan hukum isim sebelumnya, tapi hanya mengiringkan saja. Paham? Paham ya? Sirtu, wis umpama bahas iki wis, kan pada wawu ma'iyah itu, Pak. Aku ora bahas maf'ul ma'ih. Pada wawu ma'iyah. Sirtu wasyamsu tali'ah. Saya berjalan bersamaan matahari terbit.
seperti ini. Waw ma'iyah di sini itu hanya mengiringkan terbitnya matahari dengan saya berjalan, tapi tidak mengikutkan matahari ikut jalan. Paham ya? Beda waw atof, Pak. Kalau waw atof itu menyamakan hukum. Ja'a Zaidun wa Bakrun, datang Zaid bersamaan Bakar. Bakar malah teko ora, ya melok. Karena waw atof itu tasyrek fil hukmi, mengikutkan, menyamakan dalam hukum. Oke. Yes, wala budda ayyakuna hadzal ismu masbuqan bi jumlatin fi'liyah au ismiyah fiha ma'nal fi'li wa hurufuhu. Lah, diusahakan pulang, hati-hati ya. Diharuskan maf'ul ma'ah itu didahului oleh jumlah ismiyah. Minum, Mbak. Beli minum. Minum. Wala budda ayyakuna hadzal ismu masbuqan bi jumlatin fi'liyah au ismiyah fiha ma'nal fi'li wa hurufu. Diharuskan, bismillahirrahmanirrahim. Sirtu hapus oleh yo. Sirtu tak hapus yo. Engko sirtu apa mau mana ini? Lali mana? Hah? Saya berjalan. Yo engko lek bingung sirtu mana yo galangan. Para rahmat. Sirtu tak mat. Sirtu tak mat. Sirtu apa, Ruk? Ismiyatin mubtada plus khobar fiha ma'nal fi'li wa hurufuhu. Wis. Diharuskan maf'ul ma'a itu harus didahului oleh jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu apa, Ruk? Disawang toh. Jong ngakal dhewe, wong dikek gampang kok malah ngakal dhewe ki nyapa. Wong ditulis ini kok ngakal dhewe. Ngakal dhewe tepak gak apa-apa. Maf'ul ma'a itu harus didahului oleh jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu susunan fi'il fa'il. Contohnya ya kayak mau. Hah? Contohnya kayak mau loh. Contoh mau. Istawal ma'u wal khosyaba. Iku jumlah. Kau nak jumlah fi'il fa'il. Jumlah fi'liyah. Jumlah apa? Jumlah mubtada khobar. Jumlah ismiyah. Ngono lho. Lah ditakoni jumlah ismiyah itu apa? Baru susunan mubtada khobar. Paham? Istawa al-ma'u wal khosyaba. Ini jadi maf'ul. Ngomong ket maf'ul e. Ngoro ma'a tok, ma'a. Meneh takoni wal khosyaba dadi apa? Ma'a. Repot. Kowe cerdas ora apa-apa, ora cerdas muni ket maf'ul e. Jenenge apa? Maf'ul ma'a. Lah, maf'ul ma'a itu harus didahului oleh jumlah. Jumlah apa, Gus? Bebas. Pilihan pertama jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu susunan fi'il fa'il. Istawa ini fi'il. Ikut azan apa, Ruk? Ikut azan apa, Ruk? Apa ya? Didelok, dihitung. Huruf pira dihitung.
baru dipadake kancane. 4, wis 4 lho. Lagi malah sopo? Perahu iki malah sopo? 5. Apa ya? Didelok kata dalam setara huruf I. Ana wazan apa? I. If ta'ala, padha gak? Padha toh? Berarti susunan fi'il dan fa'il namanya jumlah Iya. selesai. Contoh pertama. Didahului oleh jumlah fi'liyah. Yang kedua, atau didahului oleh jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu susunan mubtada dan khobar. Tapi jumlah ismiyah maknanya fi'il dan hurufnya fi'il. Biru. Apa yang kedua, Ruk? Omong notok ae sih. Mana tak terang nih. Jumlah Loh, oh jumlah maf'ul ma'ah didahului didahului oleh jumlah ismiyah. Itu tapi Kok ada tapi? Gak ada tapi. Yang mengandung makna dan hurufnya fi'il. fi'il. Iya. Oke, lanjut. Ngaji kitab apa ini, guys? Nahwu shorof, guys. Contoh begini. Istawal ma'u wal khashaba. Kalau gitu kisah wis manut iki. Tak kayak contoh ngene, Duk. Istawa kan fi'il madhi ya. Tasrifun istawa. Fahuwa mustawin. Istawa artinya naik. Fahuwa mustawin berarti artinya apa? Apa ya? Dorobam mukul. Doribun artinya yang paham. Yang naik. Ya. Lafadznya apa? Mustawin. Mustamin sarung. Mustawin. Sing naik apa? Yang naik. Apa tuh swimmen iki jawab ngono kok. Al-ma'u utawi banyu. Iku mustawin. Apa maknane? Kang apa mau? Kang munggah. Al-ma'u utawi banyu iku mustawin kang munggah apa ma wal khosyabah. Dalam contoh ini maf'ul ma'ah didahului oleh jumlah ismiyah. Ini mubtada, ini khobar. Oke? Jumlah ismiyah yang mengandung maknanya fi'il. Istawal ma'u artinya apa? Artinya apa? Hei! Subhanallah. Air yang naik. Datang Budi. Luk. Idol. Istawa artinya apa? Luk. Naik. Ma artinya apa? Air. Istawal ma'u artinya apa? Naik air. Air naik. Ya udah tuh. Naik air juga apa-apa. Terus ya dene fa'ile dhisik, pelakunya dulu baru kata kerja. Makan faruk. Lah bahasa Arab kan ngono, Pak. Akala farukun. Ngono pancene. Lah bahasa Indonesia faruk makan. Lek makan faruk dikira faruk yang dimakan. Kan ngono to bedane, Pak. Tapi kan sama, apa maksudku ora? Paham ora, Mbah? Faruk makan apa makan faruk? Nah, itu bahasa Indonesia soalnya.
Lek bahasa Arab, lek jumlah fi'liyah iku akala farukun. Duduk farukun akala. Lek farukun akala dadi mubtada khobar. Paham? Istawal ma'u. Ah, balani mana malah ini. Ini kan saya artinya apa? Beh, jangan angel. Air naik. Air naik. Ya. Sekarang contoh yang kedua, al-ma'u mustawin wal khasyabah. Al-ma'u utawi banyu iku mustawin kang munggah apa mak? Kang munggah apa mak? Wal khasyabah sertane kayu. Ini targetnya jadi maf'ul ma'ah. Terletak setelah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu susunan mubtada khabar. Di mana jumlah ismiyah ini mengandung makna. Maknanya fi'il dan hurufnya fi'il. Maknanya fi'il tadi ini kan fi'il toh. Maknanya fi'il tadi apa? Istawal ma'u artinya apa? Air naik. Al-ma'u mustawin artinya apa? Air naik. Paham ya? Dalam contoh ini jumlah ismiyah ini mengandung maknanya fi'il. Oke? Oh. Mengandung maknanya fi'il. Bukan hanya mengandung maknanya, mengandung hurufnya fi'il. Kamu tahu hurufnya fi'il? Istawa. Ada sin, ada ta, ada wawu. Di sini ada semua. Karena ini fi'il madinya, ini fi'il fa'ilnya, fi'il mudhari'nya. Sip, begitu. Iki bonusim fa'ile ruk. Oh. Baru kita sedih ini. Istawa, yastawi, istiwaan, wa mustawan, fahuwa mustawin. Ini susunannya aja yang beda. Tapi secara makna dan secara huruf sama. Faham, Ruk? Maka cara istilahnya didahului oleh jumlah ismiyah yang mengandung makna dan hurufnya fi'il. Maknanya fi'il itu artinya maknanya ini dengan makna ini sama. Cuma beda susunan saja. Yang ini fi'il fa'il, yang ini mubtada khobar. Hurufnya pun sama. Cuma yang ini pakai fi'il, yang ini pakai isim fa'il. Paham? Menurut Mbak. Oke? Sip. Tahu begitu? Esok. Nggak terus tambah tamu. Ini sore ngono tok. Fansibu bil fi'lil ladzi bihi istohab. Ya aku mau jelasnya amil. Bagaimanapun yang namanya nasab itu pasti ada yang menasobkan. Mergo sing jenenge i'rab itu karena pengaruhnya amil. I'rab itu taghyiru ahwali awakhiril kalimati. Ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha. Dadi dun iku mergo ana sing njaluk dun. Dadi dan iku mergo ana sing njaluk dan. Dadi din ya mergo ana sing njaluk din. Paham ya? Yang menuntut itu namanya amil. Ja'a Zaidun. Kenapa dun? Ja'a kok. Ja'a itu fi'il menuntut fa'il. Makanya dibaca ropa. Siapa yang merofakan Zaidun? Ja'a. Contoh ini istawal ma'u wal khosyabah. Wal khosyabah i'rabnya apa, Ruk? Nasab. Kenapa nasab? Karena jadi maf'ul ma'a. Yang menasabkan siapa? Wow. Yang menasabkan fi'il. Fansibu bil fi'lil ladzi bihi istohab kastawal ma wal khosyab. Au shibhi fi'lin kastawal ma wal khosyab. Yang menasabkan ini siapa? Fi'il ini loh. Itu pas ada fi'ilnya, Gus. Kalau yang ini nggak ada fi'ilnya, siapa yang menasabkan? Ini kan nggak ada fi'ilnya, Daruk. Siapa yang menasabkan? Siapa yang menasabkan? Au shibhi fi'lin. Atau shibha fi'il. Yang mirip dengan fi'il. Ini nggak ada fi'il, tapi secara makna mirip dengan fi'il. Ya, dia yang menasabkan. Oke? Oke? Cukup tutup ya. Kode ini. Siapa mana? Tanya. Santai. Masih jam 8 kurang 9 menit. Sudah? Yang online sudah screenshot? 10 detik. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7.